Legenda Australia sebut timnas Indonesia setara dengan Soceros, berharap Tony Popovic beri kejutan. Legenda Australia, Tim Cahill menyebut timnas Indonesia setara dengan Soceros, sehingga ia berharap Tony Popovic bisa memberi kejutan. Lagi-lagi tetangga sebelah, respons iri hati warga Vietnam melihat skuad gacor timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. "17 pemain timnas Indonesia telah tiba di Sydney, Australia, termasuk Patrick Kluivert." Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah tiba di Sydney, Australia pada Senin, 17 Maret 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Legenda Australia sebut timnas Indonesia setara dengan Soceros, berharap Tony Popovic beri kejutan. Legenda Australia, Tim Cahill menyebut timnas Indonesia setara dengan Soceros, sehingga ia berharap Tony Popovic bisa memberi kejutan. Australia dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Laga ketujuh grup C ini bakal bergulir di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Jelang laga ini, Australia sudah mengumumkan 26 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dan Cina pada 25 Maret 2025. Untuk menghadapi laga ini, tim asuhan Tony Popovic ini sebenarnya dalam situasi yang tak mudah. Pasalnya, terdapat beberapa pemain andalannya harus absen karena mengalami cedera dan fokus pemulihan. Namun, Tony Popovic tetap percaya diri menatap dua laga melawan timnas Indonesia dan Cina meski kehilangan banyak pemain. Mantan pemain Crystal Palace tersebut bahkan bertekad meraih kemenangan agar bisa memperkokoh posisi Soceros di grup C. Australia saat ini memang berada di posisi grup C dengan mengemas 7 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia yang berada di peringkat ketiga, dan diikuti oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga mengemas 6 poin sama. Untuk itu, kondisi saat ini belum bisa membuat Soceros benar-benar merasa aman seperti Jepang yang ada di puncak klasemen grup C dengan mengemas 16 poin. Melihat situasi ini, legenda Australia, Tim Cahill pun buka suara dengan perjuangan timnas Indonesia yang ada di depan mata. Tim Cahill mengaku bahwa ia telah mengenal sosok Tony Popovic sejak masih menjadi pemain. Menurutnya, situasi saat ini tentu tidak mudah buat karena beban berat ada di pundak pelatih berusia 51 tahun tersebut. "Tony, saya pernah bermain bersamanya. Dia pria yang hebat," ujar Tim Cahill sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Australia The Roar, Minggu, 16 Maret 2025. "Dia jelas memiliki tantangan besar di pundaknya, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya," ucapnya. Legenda Australia yang pernah membawa Soceros meraih gelar juara Piala Asia 2015 tersebut mengaku percaya dengan kualitas Tony Popovic. Menurutnya, Tim Cahill mengatakan bahwa Popovic akan menghadapi tantangan berat karena saat ini tim-tim yang akan menjadi lawannya tak mudah. Cahill bahkan menyebut saat ini tim-tim di Asia seperti timnas Indonesia dan Arab Saudi sudah setara. Bahkan ada beberapa dari mereka lebih unggul, sehingga ini tak akan menjadi laga yang mudah buat Popovic melawan timnas Indonesia dan Cina. Memang pelatih hebat, tetapi ia menyebut tantangan saat ini ada di depan mata. Ia telah menjadi seorang profesional. Ia telah menjadi pelatih yang hebat, ia adalah seorang pria yang lebih baik lagi, dan ia akan diuji, karena itulah sifat dari pekerjaannya, kata Cahill. Dia memiliki kumpulan pemain berbakat yang bagus, tetapi ketika Anda melihat tim-tim seperti timnas Indonesia, Arab Saudi, negara-negara di Asia, mereka setara, tegasnya. Lagi-lagi tetangga sebelah, respons iri hati warga Vietnam melihat skuad gacor timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu membuat para tim pesaing dan musuh bebuyutan makin iri atas pencapaian luar biasa dari tim Garuda, salah satunya adalah Vietnam.
Meski Vietnam memenangkan gelar Piala AFF 2024, tetapi sepertinya membuat tim berjuluk Golden Star Warriors itu tak puas, lantaran tak mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama dihancurkan harapannya oleh Indonesia saat masih diasuh Shin Tae-yong dengan 2 kekalahan beruntun. PSSI telah merilis daftar 27 nama pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam laga penting Timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 25 Maret 2025. Dalam daftar 27 pemain yang dipanggil, sama seperti Shin Tae-yong, Patrick Kluivert masih mengandalkan nama-nama seperti Jai Itzes, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Kevin Dix hingga Justin Hubner. Tak hanya didominasi pemain abroad, selain itu, Patrick Kluivert juga memanggil pemain Liga Indonesia seperti Ramadan Sananta hingga Septian Bagaskara. Patrick Kluivert juga punya amunisi baru untuk skuad Timnas Indonesia. 3 pemain baru naturalisasi, yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Plupesi baru saja menyelesaikan sumpah WNI. Sambil menunggu proses perpindahan federasi dari 3 pemain naturalisasi di atas, Timnas Indonesia telah dipastikan kehilangan 3 pemainnya diantaranya Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera. Sementara 2 lainnya Justy Hubner dan Ragnar Oratmangoen harus menepi karena akumulasi kartu. Jadi nantinya akan dipilih menjadi 23 pemain lagi untuk skuad Timnas Indonesia melawan Australia. Rupanya, dalam daftar pemain Timnas Indonesia yang semuanya memiliki karir impresif di Eropa mendapat perhatian khusus dari fans sepak bola Vietnam. Sebagaimana diketahui, Vietnam dikenal sebagai musuh bebuyutan dari Indonesia dalam kancah sepak bola Asia Tenggara. Sehingga tak heran jika segala gebrakan dari Timnas Indonesia mendapat sorotan berlebih dari tim berjuluk Golden Star Warriors itu. Terlebih lagi, Timnas Indonesia mendapatkan pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert dan jajarannya yang tak kalah mentereng. Terdapat nama yang sudah dikenal di sepak bola Belanda yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg dan terbaru Jordi Cruyff. 17 pemain Timnas Indonesia telah tiba di Sydney, Australia, termasuk Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah tiba di Sydney, Australia pada Senin, 17 Maret 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Ia tiba di Australia bersama sejumlah staf kepelatihannya seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg dan banyak lagi. Selain staf kepelatihan, total sudah ada 17 pemain Timnas Indonesia yang telah tiba di Sydney. Sebanyak 8 nama diantaranya merupakan pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 hingga 2025. 8 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 sudah tiba di Australia. Mereka ialah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Bagaimana dengan 9 nama lain? 9 nama lainnya adalah para pemain abroad, alias pesepak bola yang bermain di luar negeri. Sebanyak 9 nama itu adalah Tom Haye, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan Choyaon, Ula Romeni, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Tom Haye, Rafael Struijk dan Justin Hubner mendarat pada Minggu, 16 Maret 2025. Sementara Marcelino Ferdinand, Nathan Choyaon, Ula Romeni, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Jordi Amat baru tiba di negeri kanguru pagi tadi. Sebanyak 12 pemain Timnas Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Berhubung ada 29 pemain yang dipanggil, itu berarti masih ada 12 pemain yang belum bergabung. Mereka akan tiba di Australia secara terpisah karena berangkat setelah membela klub masing-masing dalam rentang 15 hingga 17 Maret 2025. Disinyalir, pemain yang paling telat gabung skuad Timnas Indonesia adalah Jai Itzes, Martin Paes, Kevin Dix dan Ragnar Oratmangoen. Sebab, mereka masih melakoni pertandingan semalam. Hal itu berarti, para pemain Timnas Indonesia baru lengkap pada Selasa 18 Maret 2025, atau 2 hari sebelum pertandingan. Mepetnya persiapan diharapkan tidak menjadi kendala bagi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengincar 1 angka dalam lawatannya ke negeri kanguru. Jadi,
sanggup merealisasikannya, Timnas Indonesia akan kembali berjuang di peluang emas tak datang dua kali. Patrick Kluivert diminta manfaatkan momentum positif Timnas Indonesia. Kesempatan tim nasional, Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 saat ini terbuka lebar. Peluang emas tersebut jelas tidak datang dua kali. Karena itu Ketum PSSI, Erick Thohir berharap pelatih Patrick Kluivert bias memanfaatkan momentum positif Timnas Indonesia. 1. Perjuangan Garuda di kualifikasi. Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan terlebih dulu mampir ke Australia pada 20 Maret, kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Menjelang dua pertandingan itu, ada 4 pemain naturalisasi baru yakni Ula Romeni, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Sementara, tim kepelatihan Timnas Indonesia juga diperbarui. Patrick Kluivert diketahui baru ditunjuk PSSI pada awal Januari 2025. Pun begitu, susunan lengkap tim kepelatihan beserta staf yang akan membantu Kluivert baru diumumkan oleh PSSI 2 hari yang lalu, 15 Maret 2025. 1. Harapan Erick Thohir. Adanya penyegaran di berbagai sisi tentu membuat pola permainan Timnas Indonesia kemungkinan berubah. Namun, Erick tak bisa memprediksi soal itu. Yang terpenting, kata Erick, Patrick Kluivert CS bisa memanfaatkan momentum positif yang sedang dimiliki Timnas Indonesia. 3 pemain Timnas Indonesia yang resmi dicoret Patrick Kluivert untuk lawan Timnas Australia. Saya nggak tahu, kalau saya kan yang penting mempersiapkan tim sebaik-baiknya, supaya mimpi kita ke Piala Dunia 2026 tercapai, tutur Erick di Jakarta, dikutip pada Senin, 17 Maret 2025. Walaupun memang terlalu cepat, tapi kan momentumnya. Momentum tidak datang dua kali, sambungnya. Seperti kata Erick, Timnas Indonesia memang sedang dalam momentum positif. Skuad Garuda saat ini mempunyai peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Perlu diketahui, 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Dengan 4 pertandingan tersisa, kesempatan Timnas Indonesia lolos langsung terbuka lebar. Walaupun roadmap PSSI, Timnas lolos Piala Dunia 2030-an kalau tidak salah. Tapi terus saya pikir 2030 dengan beberapa pemain ya kita coba. Momentum, tukas Erick. Putaran ketiga grup C kualifikasi, media Vietnam tiba-tiba bahwa kabar buruk, sebut Timnas Indonesia bisa gagal ke Piala Dunia gara-gara. Tiba-tiba media Vietnam bawa kabar buruk untuk Timnas Indonesia yang bisa menutup pintu skuad Patrick Kluivert menuju Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia tengah bersiap-siap untuk pertandingan menghadapi Australia yang akan berlangsung pada 20 Maret mendatang. Ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia di Stadion GBK. Dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru serta bergabungnya pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, peluang skuad Garuda untuk menang lawan Australia bisa semakin besar. Hasil imbang melawan Australia pun sebenarnya juga sudah cukup untuk membawa Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kemudian Timnas Indonesia bisa mengincar hasil menang melawan Cina dan Bahrain karena bermain di kandang. Namun tiba-tiba ada kabar kurang baik yang bisa menghambat langkah Timnas Indonesia. Media Vietnam mengabarkan soal kemenangan Cina dalam laga uji coba melawan Kuwait. Meski hanya sebagai laga uji coba, kemenangan Cina ini bisa membuat Timnas Indonesia merasa tertekan. Kemenangan tak terduga tim Tiongkok membuat Timnas Indonesia tertekan di kualifikasi Piala Dunia, tulis media Vietnam, Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Menurut media Vietnam, kemenangan Cina dalam laga uji coba bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menjalani sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Tiongkok baru saja menang meyakinkan 3-1 melawan Kuwait dan ini dapat membantu perwakilan Asia Timur menjadi jauh lebih percaya diri dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang, tulis media Vietnam, Soha. Tim Tiongkok menjalani pertandingan persahabatan melawan tim Kuwait selama sesi latihan di UEA untuk persiapan 2 pertandingan di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, lanjutnya.
Dalam pertandingan tersebut, terlihat timnas Cina menerapkan perubahan strategi yang cukup signifikan sehingga mereka berhasil kalahkan Kuwait. Pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Tiongkok. Hasil ini menjadi sinyal yang sangat positif bagi tim Tiongkok dalam konteks mereka berada di bawah banyak tekanan sebelum dua pertandingan penting berikutnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Arab Saudi pada 20 Maret dan Australia di kandang sendiri pada 25 Maret. Penampilan dan kemenangan yang mengesankan itu juga merupakan hasil perubahan taktik yang dilakukan pelatih Ivan Kovic, tulis media Vietnam, Soha. Kondisi ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin Cina kembali memberikan kejutan yang dapat mengunci langkah skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Performa apik tim Tiongkok pun memberikan tekanan kepada pesaing di grup C, termasuk tim Indonesia. Saat ini di grup C, ada 4 tim, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, yang semuanya memiliki 6 poin dan hanya berbeda di indeks sekunder, tulis media Vietnam, Soha. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Skuad Garuda akan melakukan laga ke-7 grup C dengan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Kemudian menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Posisi timnas Indonesia saat ini belum aman karena mereka hanya unggul. Strategi sudah sempurna. Patrick Kluivert tak sabar pimpin timnas Indonesia tempur lawan Australia dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku tak sabar memimpin skuad Garuda bertempur melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang memiliki poin sama. Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Dua pertandingan ini menjadi laga krusial buat tim Merah Putih apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena Jai Itzes dan kawan-kawan saat ini menempati peringkat ketiga grup C dengan mengemas 6 poin. Sementara itu, di posisi puncak ada Jepang yang nyaman dengan perolehan 16 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Laga melawan Australia dan Bahrain ini jadi krusial karena tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nanti berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk tim yang finish di posisi ketiga dan keempat harus kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang menghadapi laga ini, Patrick Kluivert telah mengumumkan sebanyak 27 pemain. Para pemain ini direncanakan bakal bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Baik pemain yang berkarier di Liga 1 maupun di luar negeri akan berkumpul langsung di Sydney untuk menjalani persiapan melawan Australia. Mantan pemain Barcelona tersebut mengaku tak sabar untuk segera melatih dan memimpin timnas Indonesia. Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya sangat terorganisir tetapi sekarang ini semakin nyata dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, ujar Patrick Kluivert sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube resmi Timnas Indonesia. Kamis, 13 Maret 2025. Mantan pelatih Timnas Curaçao tersebut ingin segera memulai bekerja sama dengan skuad Garuda. Pelatih berusia 48 tahun tersebut bahkan mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Australia dan Bahrain dengan sempurna. Dengan persiapan yang sudah matang ini, tentu Kluivert siap tempur melawan Australia dan Bahrain. Masa-masa yang menyenangkan di depan mata, jadi ya kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna, kata Patrick Kluivert. Jadi, saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan tentunya, tutur mantan striker timnas Belanda. Sekadar informasi, Patrick Kluivert memang sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Jelang hadapi timnas Indonesia, kiper Bahrain sebut tingkat kesulitan Garuda selevel timnas Jepang. Kiper tim nasional, timnas, Bahrain, Said Mohamed Jafar memuji kualitas timnas Indonesia jelang kedua tim berjumpa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Jafar, saat ini tingkat kesulitan timnas Indonesia sudah selevel Jepang. Ya, timnas Bahrain akan berjumpa timnas Indonesia di matchday ke-8 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025. 1.
akui timnas Indonesia makin berbahaya. Sebelum melawan Garuda, Bahrain akan terlebih dahulu bertandang ke markas Jepang pada Kamis 20 Maret 2025. Menurut Jaffer, menghadapi Jepang dan timnas Indonesia secara beruntun jelas menjadi hal yang sulit bagi Bahrain. Pasalnya bagi Jaffer, kini timnas Indonesia menyulitkannya seperti melawan Jepang. Jadi, Jaffer mengharapkan seluruh penggawa Bahrain bisa menjaga fokus. Kendati demikian, Jaffer percaya Bahrain mampu mengatasi perlawanan Jepang dan Bahrain. Ia percaya timnya mampu memaksimalkan peluang yang ada untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi dua pertandingan yang akan menyulitkan. Namun, kami tahu betul cara menghadapi situasi seperti ini. Kami hanya perlu berjuang dan bermain demi memaksimalkan peluang yang ada, ujar Jaffer, dikutip dari GDN, Kamis, 13 Maret 2025. 2. Peluang ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Bahrain bertengger di peringkat kelima pada klasemen sementara grup C. Menariknya, peringkat ketiga yang dihuni timnas Indonesia sampai posisi ke-6 sejatinya sama-sama memiliki 6 poin. Hal yang membedakan adalah selisih gol saja, di mana Bahrain memiliki selisih gol 5. Jadi, sejatinya peluang Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat besar. Bahrain masih memiliki dua cara untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Lolos langsung via dua peringkat terbaik di grup C, atau lanjut ke babak keempat kualifikasi dengan finish ketiga atau keempat. Melihat kondisi itu, grup C diprediksi bakal berlangsung sengit hingga matchday terakhir. Perlu diingat, ke-6 tim di grup C kini sama-sama tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi. Deretan fakta menarik gerombolan para penyerang yang masuk pemanggilan tahap awal timnas Indonesia. Kolaborasi wajah lama dan baru, timnas Indonesia di bawah naungan pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar pemain tahap awal untuk skuad yang akan bertarung dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret, disusul menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Patrick Kluivert pun memanggil 27 pemain, yang belum termasuk dengan 3 nama yang sedang dinaturalisasi meliputi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Patrick Kluivert siapkan asupan khusus untuk pemain timnas Indonesia yang berpuasa jelang melawan Australia dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan pemainnya yang menjalankan ibadah puasa memerlukan asupan khusus untuk menjaga kondisi tetap optimal. Akan tetapi, Kluivert juga ingin semua pemain mendapatkan nutrisi yang cukup untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret ini. Kami memiliki waktu yang sangat singkat bersama. Kami memainkan 2 pertandingan dalam waktu yang sangat singkat, ujar Kluivert dalam YouTube Timnas Indonesia. Jadi, bagi saya, performa seorang pemain adalah hal yang paling penting, lanjut mantan Direktur Olahraga Barcelona tersebut. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah timnas Australia dalam matchday ke-7 grup C di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Lalu setelah itu, pada Selasa, 25 Maret 2025, tim Garuda itu akan menghadapi timnas Bahrain dalam partai ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Kami harus tampil baik, dan nutrisi sangat penting dari sudut pandang saya untuk memberikan dukungan maksimal kepada setiap pemain, tutur Kluivert. Kami juga harus memperhitungkan bahwa kami memiliki pemain yang sedang menjalani Ramadan. Jadi, pada waktu-waktu khusus, mereka perlu mendapatkan asupan khusus untuk tubuh agar dapat tampil dengan baik di level tertinggi, imbuhnya. Ke Australia pada 16 Maret 2025, Kluivert telah memanggil 27 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain. Tetapi itu belum termasuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang masih menunggu pengesahan perpindahan federasi di FIFA. Timnas Indonesia direncanakan akan berangkat ke Australia pada hari Minggu, 16 Maret 2025, bersama para pemain yang berkarier di BRI Liga 1 2024-2025. Sementara untuk pemain abroad, baik dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia, bakal bergabung dengan timnas Indonesia di negeri Kanguru. Wajah baru timnas Indonesia era Patrick Kluivert bikin legenda Persija asal Brasil penasaran. Rakyat Indonesia pastinya sudah tak sabar ingin melihat kiprah tim kepelatihan yang dibangun PSSI pasca pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala.
Posisi ST kini diisi ex pemburu gol timnas Belanda dan Barcelona, Patrick Kluivert. Tak sendiri, Patrick Kluivert dibantu sejumlah asisten pelatih, termasuk trio Belanda Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Terkini, PSSI juga memanjakan Patrick Kluivert dengan kehadiran seorang penasihat teknis timnas Indonesia yang juga asal negeri kincir angin, Jordi Cruijff. Di tataran pemain, skuad Garuda bakal mengalami perombakan besar menyusul dipanggilnya 27 pemain, termasuk striker anyar Ulla Romeni serta 3 pemain anyar naturalisasi yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Keempatnya berpeluang jadi starter melawan Australia dalam matchday 7 grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret nanti. Pergantian pelatih tentunya membuat penasaran terkait permainan seperti apa bakal diterapkan Patrick Kluivert. Komentar Luciano, mantan pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta, Luciano Leonardo, juga masih meraba sistem apa yang akan diterapkan Patrick Kluivert agar bisa membawa pulang minimal sebiji poin dari Stadion Sydney Football, Moore Park. Tentunya kita belum tahu apa sistem yang akan digunakan oleh Kluivert, tapi menurut saya pastinya komunikasi Kluivert dengan pemain akan lebih baik ketimbang bersama STY, kata Luciano via kanal YouTube Bicara Bola besutan Akmal Marhali belum lama ini. Komunikasi yang dimaksud Luciano tentunya terkait bahasa, di mana Patrick Kluivert sangat fasih berbahasa Inggris dan sejumlah pemain juga merupakan pemain keturunan yang lahir dan besar di Belanda. Era baru, pada pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tahun lalu, Indonesia berhasil memaksa Australia bermain imbang tanpa gol. Namun, dalam laga nanti, tak mudah bagi Jai Idzes dan kawan-kawan untuk bisa mengulang sukses. Soalnya, armada Tony Popovic tak ingin kehilangan muka di depan pendukung setianya. Oleh karena itulah, Luciano mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan doa serta dukungan kepada skuad Garuda. Lupakan STY, sekarang sudah waktunya mendukung Indonesia era Kluivert, tegas salah satu playmaker terbaik di masanya itu. Tetap apresiasi STY, Luciano punya penilaian sendiri kepada Kluivert. Kluivert tentunya menjadi idola ketika menjadi seorang pemain. Ketika menggantikan sosok STY, pastinya akan ada dampak positif dan negatif, ujar Luciano. Legenda asal Brasil yang kini berusia 59 tahun tak lupa memberikan apresiasi tinggi terhadap STY serta kinerja PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. STY selama 5 tahun ini bekerja dengan sangat baik. Hanya pada era STY, PSSI bersama Erick Thohir memberikan dukungan penuh baik dari fasilitas dan hal lainnya, kata Luciano. Target tinggi persiapan mepet. Bagaimana kans timnas Indonesia raih poin versus Australia menurut pengamat? Target tinggi, namun persiapan timnas Indonesia jelang bentrok kontra Australia bisa dibilang sangat mepet. Praktis, tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert cuma punya waktu tak lebih 2 bulan sejak ditunjuk menjadi juru taktik menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Berdasarkan jadwal, matchday 7 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia akan bergulir di Stadion Sydney Football, Moore Park pada 20 Maret. Usai mengumumkan 27 nama pemain serta pengesahan 3 pemain naturalisasi menjadi WNI yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero, seluruh penggawa diharapkan tiba di Australia pada 18 Maret. Itu berarti, Patrick Kluivert hanya punya waktu 2 hari guna menyiapkan skuad terbaiknya melawan Soceros. Banyak ex-gelandang PSM Makassar dan Persija Jakarta asal Brasil, Luciano Leandro, ikut angkat suara. 2 bulan itu kita tahu itu tidak terlalu cukup. Tapi pasti, seperti yang saya bilang untuk kamu sukses, untuk kamu bisa prestasi ya kamu harus punya satu tim yang kerja sama kamu, kata Luciano via kanal YouTube Bicara Bola. Sepak bola sekarang adalah banyak faktor yang lain seperti tim analisis, ada fisioterapi, ada nutrisi, ada itu semua. Kalau itu sudah jalan semua dengan komunikasi yang bagus antara pelatih dengan staf, itu saya pikir dia punya waktu saya bilang tidak terlalu cukup, imbuhnya. Tapi tidak terlalu sulit juga kalau dia punya informasi dari semua staf untuk nanti dia bisa jalan, tutur Luciano K. Faktor. Optimistis, Luciano tetap optimistis, meski tak sedikit yang meragukan kapasitas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Sejauh ini, ex-tombak Barcelona itu tak punya catatan mengilap di sejumlah klub yang pernah diotakinya. Semoga sekarang adalah waktu untuk dia naik. Untuk nama dia bisa naik dengan prestasi yang bagus.
Kenapa saya bilang begitu? Saya belum pernah lihat di sepak bola, satu pelatih di atas terus. Selalu dia turun, sebentar lagi dia naik lagi. Banyak pelatih-pelatih bagus, terus sebentar lagi jatuh. Terutama itu Filipe Scolari di Brasil. Dia pernah juara bersama Brasil, ya Piala Dunia. Dia pernah dihantam Jerman kalah 7-1. Mungkin sekarang adalah waktu bagi Patrick Kluivert untuk dia prestasi di sepak bola. Nama dia bisa bagus sebagai pelatih, ujar Luciano. Warga Cina ramai-ramai protes keras gara-gara timnas Indonesia. Heran kok bisa-bisanya skuad Patrick Kluivert. Gebrakan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ternyata sampai membuat kehebohan di negara-negara Asia. Terutama dari kalangan warga Cina yang khawatir tim mereka nantinya akan kalah melawan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Bahkan media Cina mengabarkan bahwa warga di Cina sampai melakukan protes karena khawatir dengan perkembangan kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang menjadi salah satu tim yang dianggap bisa menggagalkan langkah Cina menuju Piala Dunia 2026. Apabila Cina kalah melawan timnas Indonesia, maka bukan tidak mungkin mereka langsung gagal lolos ke Piala Dunia. Sementara timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk lolos Piala Dunia dan salah satu caranya adalah dengan mengalahkan Cina. Persaingan ketat antara Cina dan timnas Indonesia ini membuat mereka ketar-ketir ketika skuad Patrick Kluivert melakukan penambahan kekuatan lewat proses naturalisasi. Terbaru, timnas Indonesia telah merampungkan proses naturalisasi 3 pemain berkelas Eropa yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Mathis Pelupesi. Meski sudah resmi menyandang status sebagai WNI, masih ada prosedur yang harus dipenuhi agar mereka bisa membela timnas Indonesia.